Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang. Yang dengan nikmatnya ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang insyaallah barakah ini. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan suatu tausiah dengan tema hakikat ilmu dalam Al-Quran, yang mana saya akan merujuk pada surat Thaha ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqdha ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya, maka Maha tinggi Allah Raja sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran yang belum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Mengutip dari tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 279, Allah berfirman, janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, hai Muhammad. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW jika menerima wahyu mengalami kesukaran, maka beliau menggerakkan lidahnya untuk mengikuti Jibril membacakan ayat-ayat yang dibawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk agar jangan tergesa-gesa membacanya sebelum Jibril selesai membacakannya, supaya Nabi Muhammad SAW dapat menghafalnya dan juga memahami betul isi dalam ayat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman mengajari Nabi Muhammad yang berbunyi, ucapkanlah hai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Hakikat ilmu dalam ayat ini ialah ilmu sebagai suatu proses yang mana dalam asbabun nuzulnya ayat ini disebutkan bahwa setiap Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Jibril, beliau akan menirukan apapun yang diucapkan oleh malaikat Jibril karena beliau khawatir lupa. Maka diturunkanlah ayat ini yang menjadi satu penjelas bahwa dalam menuntut ilmu, seseorang harus menekankan kepada proses-proses yang ada di dalamnya, dan jangan tergesa-gesa dalam menuntut sebuah ilmu. Lewati dari satu tahap hingga selesai, baru menuju tahap selanjutnya. Makanya, kalau dalam ilmu akhlak, dalam kitab taklim, syarat pertama orang yang menuntut ilmu itu harus cerdas. Cerdas di sini bukan yang bermakna sudah mengetahui banyak sekali pengetahuan atau yang memiliki pengetahuan yang luas, melainkan lebih bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam pendidikan, hal ini juga bisa disebut dengan etika belajar, yang dimana ketika ada guru yang menerangkan, mereka akan mendengarkan hingga tuntas, lalu mereka bisa bertanya setelah penjelasan itu selesai. Hakikat ilmu yang lain dalam surat Thaha
ayat 114, yaitu di mana yang dicontohkan oleh Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, dalam ketika beliau memperoleh ilmu, beliau sangat berusaha keras untuk memahaminya. Seperti yang kita dengarkan dari kisah tadi, ketika beliau memperoleh wahyu dari malaikat Jibril, beliau menirukan semua yang diucapkan oleh malaikat Jibril secara langsung. Padahal sekelas Nabi Muhammad, bukan kita yang dimana Nabi itu dijaga dan sangat dijaga kekuatan ingatan dan juga kehafalannya. Padahal sekelas Nabi Muhammad saja beliau sangat semangat memperoleh ilmu. Maka kita sebagai umatnya, kita harus lebih semangat dalam memperoleh ilmu. Dan dalam aspek tarbawinya antara lain, yang pertama, dalam proses menyerap atau menerima ilmu, lebih baik kita mengutamakan pemahaman terhadap ilmu yang kita terima tadi. Dan jangan tergesa-gesa pindah dari satu bab ke bab yang lainnya sebelum kita dapat memahaminya. Yang kedua, semua ilmu dan semua pengetahuan yang kita dapatkan tidak lain dan tidak bukan merupakan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diajarkannya. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa berdoa meminta ilmu kepadanya. Yang terakhir, yang keempat, dengan mempelajari Al-Quran dan alam, niscaya manusia akan mendapatkan ilmu, ketenangan, dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Jadi, sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita kaum muslim untuk menuntut ilmu dan juga belajar memahami isi tafsir dalam Al-Quran yang dimana di dalamnya mengandung banyak sekali hakikat kehidupan. Dan sekian tausiah dari saya. Ada satu pantun dari saya untuk kalian semua. Duduk di pelaminan bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.